Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi bersama dengan Kak Debbie dalam sharing firman Tuhan online kita hari ini. Nah adik-adik, apakah kamu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Pastinya sudah siap ya. Kalau sudah siap, yuk adik-adik duduk yang manis, duduk yang rapi. Siapkan hatimu untuk dengarin firman Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Sekali lagi adik-adik sama-sama katakan. Ya adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami sungguh bersuka cita dan kami bersyukur karena Tuhan kami selalu merasakan dan menikmati setiap kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan hikmat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya bersama Yesus dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Dan Kak Debbie juga percaya Mama dan Papa dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan dan sehat adik-adik, amin. Nah adik-adik, di bulan Desember ini yang pastinya adik-adik sudah tahu kita merayakan apa adik-adik? Ya, betul sekali, kita merayakan hari Natal. Di mana-mana, baik itu di mall, baik itu di sekolah, baik itu di rumah adik-adik atau di pinggir-pinggir jalan, kita sudah melihat pernak-pernik Natal ya adik-adik. Ada pohon Natal, ada kado-kado Natal, bahkan yang paling kita sukai ada kue-kue Natal adik-adik. Nah, itu berarti adik-adik seluruh dunia sedang merayakan hari kelahiran seseorang yang sangat spesial. Kira-kira siapakah adik-adik orang yang spesial ini? Ya, betul sekali. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia lahir ke dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Nah, adik-adik, kalau Tuhan Yesus lahir ke dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi manusia, itu berarti Tuhan itu punya tujuan loh, lahir bagi setiap kita. Adik-adik tahu nggak apa tujuannya? Tujuan Tuhan Yesus lahir ke dunia ini adik-adik untuk mencari dan menyelamatkan setiap manusia yang hilang. Manusia yang hilang karena apa Kak Debbie? Ya adik-adik, karena mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Hilang karena mereka nggak dengar-dengaran apa kata Tuhan adik-adik. Sehingga manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan Yesus lahir ke dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kita adik-adik. Adik-adik, apa yang akan kamu lakukan jika kamu melihat temanmu yang melakukan hal yang demikian?
我都留意他好几天了，每天这个时候就站在这儿不走出来看什么？八成啊，就是想偷东西。我告诉你啊，你给我盯好点，听见没？啊你别老啊啊的，给我盯好了。啊！嘿，我让你盯着，你就是不听，还愣着干什么呀？快点去追呀！快点去呀！快点啊！Adik-adik, pasti ketika kamu melihat apa yang dilakukan oleh temanmu tadi, adik-adik pasti akan berkata, wah Kak Debbie, aku nggak mau deh berteman sama dia. Anaknya suka gangguin teman-teman yang lain. Dia nakal Kak Debbie. Dia punya kebiasaan suka mencuri. Kalau aku berteman main bareng sama dia, nanti aku bisa ikut-ikutan deh Kak Debbie. Jadi suka gangguin teman yang lain. Nah adik-adik, biasanya kita akan berkata hal yang demikian kepada teman-teman yang menurut kita dia melakukan hal yang salah. Nah tetapi adik-adik, pernahkah kita berpikir bahwa setiap manusia ciptaan Tuhan di dunia ini tidak ada yang sempurna loh, tidak ada yang tidak bisa melakukan kesalahan loh. Baik adik-adik, bahkan Kak Debbie pun pasti setiap kita pernah melakukan kesalahan ya adik-adik. Nah hari ini Kak Debbie rindu sekali ajak setiap adik-adik kita mau belajar bagaimana sih sikap Tuhan Yesus ketika dia melihat ada seseorang yang mungkin sudah dianggap oleh orang lain itu jahat adik-adik, dan juga sudah tidak ada lagi yang tidak mau berteman dengan dia. Bahkan makan satu meja pun adik-adik, orang-orang pada saat itu tidak mau berteman dengan dia. Coba kita lihat ya adik-adik apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem, banyak orang mengikutinya. Mereka minta kepada Yesus agar berkenan menunjukkan jalan keselamatan dan mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Orang ini benar-benar seorang nabi. Ya Tuhanku dan guruku, selamatkan saya. Oh Tuhan, selamatkan kami, selamatkan. Puji Tuhan. Tunjukkanlah jalan yang benar ya Tuhan. Banyak orang mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Guru. Sakeus, penagih pajak dari Yeriko, ingin melihat Yesus, lalu memanjat pohon. Itu penagih pajak. Turunlah Sakeus, karena aku harus tinggal di rumahmu hari ini. Di rumahku? Bagaimana Sakeus mengenal Yesus? Dengarkan, saya memberi setengah dari milikku kepada yang miskin. Dan jika saya memerah seseorang, saya akan membayar kembali 4 kali lipat. Saya tidak percaya bahwa seorang penagih pajak membayar kembali pajaknya. Tidak mungkin. Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini. Karena orang ini pun turunan Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Orang-orang yang benci sama Sakeus, bahkan mereka tidak mau berteman dengan Sakeus adik-adik. Dan lebih parahnya lagi adik-adik, mereka berteriak kepada Yesus, Yesus ngapain sih makan satu meja sama Sakeus?
Yesus ngapain sih mau menghampiri si Sakeus? Karena Sakeus sudah melakukan dosa. Dosa apa adik-adik? Ya, dia mengambil hak milik orang lain. Dia bekerja dengan tidak jujur adik-adik. Maka pada saat itu banyak sekali orang-orang yang tidak suka dengan apa yang dilakukan Sakeus. Tetapi tahukah adik-adik, berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak menjauhi Sakeus adik-adik. Tuhan Yesus nggak ninggalin Sakeus. Melainkan Tuhan Yesus datang kepada Sakeus, Tuhan Yesus menerima Sakeus, bahkan Tuhan Yesus mau makan satu meja dengan Sakeus adik-adik. Nah, kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan anak manusia yang hilang. Ketika Sakeus berjumpa dengan Tuhan Yesus adik-adik, Sakeus mengalami perubahan. Bahkan Sakeus mau bertobat dari dosa-dosanya adik-adik. Sakeus mau menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya dan di dalam hidupnya, sehingga Sakeus mengembalikan apa yang sudah dia ambil milik orang lain adik-adik. Adik-adik, ketika kita melakukan sebuah kesalahan atau kita melakukan dosa, bukan berarti Tuhan Yesus tidak mau mengampuni kita adik-adik. Melainkan Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia mau memulihkan kita, bahkan Tuhan Yesus mau mengampuni setiap kita adik-adik. Asalkan kita mau datang kepada Tuhan, lalu kita minta ampun kepada Tuhan atas setiap apa yang sudah kita lakukan adik-adik, dosa-dosa yang kita lakukan, maka kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan mengampuni setiap kita. Dan kita harus hidup dan kita juga harus belajar hidup menuruti setiap perkataan firman Tuhan. Nah adik-adik, kita bersyukur ya bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap kita. Bahkan Tuhan Yesus loh yang mencari setiap kita yang hilang ini. Oleh sebab itulah adik-adik, KDB mau rindu ajak setiap kita untuk yuk kita bawa hidup kita. Kita mau berdoa lebih lagi sungguh-sungguh, minta ampun kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kita adik-adik, sekalipun adik-adik masih kecil-kecil, ketika adik-adik mau cinta Tuhan sungguh-sungguh, mau sayang sama Tuhan lebih lagi sungguh-sungguh, maka setiap kehidupan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Bahkan Tuhan Yesus akan pakai setiap hidup kita untuk menyatakan kuasa Tuhan, baik di sekolah maupun di rumah maupun di keluarga kita adik-adik. Dimanapun kita berada, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin adik-adik, kita bersuka cita karena kita tidak hanya sekedar merayakan hari Natal saja, melainkan kita merayakan di mana Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita, bahkan Tuhan Yesus telah menemukan kita. Dan kita bersyukur adik-adik bahwa setiap kehidupan kita berharga di mata Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum KDB akan mengakhiri sharing firman Tuhan kita hari ini, KDB rindu ajak adik-adik untuk menaikkan satu pujian yang sangat manis untuk kemuliaan nama Tuhan. Happy birthday Jesus. All the things and life and the present are not, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. It's all about you.
Adik-adik semuanya kita mau serahkan hidup kita sama Tuhan ya. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini kami telah mendengarkan sharing firman Tuhan bersama-sama Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus Engkau telah hadir, bahkan Tuhan lahir di dunia ini. Engkau menyelamatkan setiap kami Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus Engkau telah mencari kami yang terhilang ini ya Bapa yang baik. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini Tuhan Yesus kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa yang kami perbuat Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kami Tuhan butuh pertolongan Tuhan, butuh kuasa Tuhan untuk kami lebih lagi Tuhan, adik-adik kami dimanapun mereka berada boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan lebih lagi ya Bapa. Kami meminta pimpinan Roh Kudus untuk memimpin setiap kami Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu lebih lagi ya Bapa, yang mengasihi Tuhan. Bahkan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami mau serahkan mama papa kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Berkati mereka lebih lagi ya Tuhan, baik dalam pekerjaan mereka lebih lagi, sekolah kami Tuhan, bahkan bangsa Indonesia juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memulihkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Adik-adik, terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan, berkat kekuatan, akal budi, hikmat, kepintaran yang datangnya daripada Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan adik-adik. Sampai berjumpa dan bertemu di sharing online kita yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.